Komitmen dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju. Peran pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui pengalaman belajar intrakurikuler dan ekstrakurikuler saja, tetapi juga perlu diperkuat melalui kegiatan co-kurikuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konvergensi, jumpa lagi kita dalam channel Ruang Konvergensi. Kegiatan kokurikuler pada kurikulum 2022 yang lebih akrab dengan nama kurikulum Merdeka itu sudah dilaksanakan di sekolah. Namun, jenis kokurikuler ditentukan langsung dari pusat secara sentralistik, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema-tema yang juga diatur dari Jakarta. Selanjutnya, mari kita dengarkan bagaimana cara mengoptimalkan kurikulum melalui kegiatan kokurikuler agar pendidikan kita lebih relevan di era Presiden Prabowo. Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kegiatan pembelajaran kokurikuler di sekolah dirancang secara sistematis, bermakna, dan kontekstual. Kokurikuler memiliki peran strategis untuk menjembatani antara pembelajaran konseptual di kelas dan penerapannya dalam kehidupan nyata, sehingga murid dapat mengembangkan kompetensi lebih utuh dan kontekstual. Selanjutnya, kegiatan kokurikuler diserahkan secara otonomi pada satuan pendidikan, termasuk tema-tema kegiatan pembelajaran kokurikuler. Kemendikdasmen hanya menentukan kriteria dan cara pelaksanaan kegiatan pembelajaran kokurikuler tersebut. Kokurikuler juga memiliki peran untuk menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan, bermakna, dan memberdayakan, yang memungkinkan murid tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran mendalam, sebagaimana sudah didefinisikan oleh Kemendikdasmen. Pendekatan pembelajaran mendalam yaitu pendekatan yang memuliakan manusia dengan menekankan penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran ini tidak hanya melibatkan olah pikir, tetapi juga olah rasa, olahraga, dan olah hati. Para sufi sering menyebutnya dengan olah kolbu yang dilaksanakan secara holistik dan terpadu. Kegiatan pembelajaran kokurikuler dirancang untuk menginternalisasikan kompetensi yang merupakan 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. 8 dimensi profil lulusan ini adalah kompetensi kokurikuler, merupakan hasil capaian dari pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Kokurikuler dapat dilaksanakan dalam 3 cara, yaitu pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu atau lintas mata pelajaran. Selanjutnya, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta kegiatan kokurikuler cara lainnya berbasis nilai-nilai yang sudah ada pada satuan pendidikan dan kebijakan pemerintah. 4 kriteria dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler di sekolah, yaitu memiliki tujuan untuk memperkuat 1 atau lebih dari 8 dimensi profil lulusan, mengembangkan tema sebagai muatan pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakteristik murid, mengelola alokasi waktu secara fleksibel mengacu pada struktur kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, mengembangkan rangkaian kegiatan secara terencana, memuat tujuan, langkah-langkah aktivitas kegiatan, dan asesmen. Bahwa kegiatan pembelajaran kokurikuler bertujuan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan pembelajaran intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi atau 8 dimensi profil lulusan yang selanjutnya dimaknai sebagai alur perkembangan kompetensi. Dalam merencanakan kokurikuler diperlukan beberapa tahapan kerja, yaitu tahap 1, penentuan tim kerja kokurikuler oleh kepala sekolah bersama para wakilnya dan koordinator kokurikuler. Dalam peraturan yang mengatur beban kerja guru disebut koordinator pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pada tahap 2, satuan pendidikan menganalisis seluruh sumber daya yang ada di sekolah.
Tahap 3, membuat perencanaan berdasarkan hasil analisis. Dan tahap 4, menyusun rencana pembelajaran kolaborasi lintas disiplin ilmu atau lintas mata pelajaran. Kemudian pada tahap 5, merancang kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ke dalam kegiatan pembelajaran co-kurikuler. Dan pada tahap terakhir, merencanakan kegiatan co-kurikuler cara lainnya berbasis nilai-nilai yang sudah ada pada satuan pendidikan. Berikutnya, satuan pendidikan membuat perencanaan berdasarkan hasil analisis dengan beberapa penetapan. 1. Dimensi profil lulusan yang akan dipilih dalam kegiatan co-kurikuler. 2. Tema dalam kegiatan co-kurikuler. 3. Bentuk kegiatan atau proyek co-kurikuler. 4. Menyusun tujuan pembelajaran co-kurikuler. 5. Merancang alokasi waktu kegiatan co-kurikuler. Selanjutnya yang keenam, merancang aktivitas dalam kegiatan co-kurikuler dengan mempertimbangkan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Aktivitas bisa bersifat praktikal, keagamaan, kunjungan, atau pemanfaatan fasilitas umum, aktivitas penelitian, aktivitas bersifat advokasi dan pelibatan narasumber. Dan yang terakhir adalah merancang asesmen kegiatan co-kurikuler. Sebagai ruang belajar yang benar-benar bermakna dan berdampak bagi murid, perancangannya perlu mengacu pada kerangka pembelajaran mendalam. Dalam konteks ini, kerangka pembelajaran co-kurikuler disusun dengan memperhatikan 4 komponen penting yang saling terhubung, sama halnya dengan kerangka pembelajaran intrakurikuler. 4 kerangka pembelajaran mendalam tersebut adalah praktik pedagogik, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran co-kurikuler, pendidik melaksanakan kegiatan tersebut mengacu pada perencanaan sambil mengamati dinamika pembelajaran, kemudian menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih kontekstual, kolaboratif, dan mendorong eksplorasi serta refleksi. Pada tahap ini, diharapkan pendidik dapat menciptakan ruang belajar yang menantang, menggugah rasa ingin tahu, dan memberikan kesempatan bagi murid untuk terlibat aktif, mengembangkan ide, dan memecahkan masalah secara kreatif. Pelaksanaan co-kurikuler dalam bentuk kolaboratif lintas disiplin ilmu atau lintas mata pelajaran tersebut dapat dilaksanakan seperti pembelajaran intrakurikuler yang berorientasi pada capaian pembelajaran sesuai mata pelajaran yang terlibat. Pelaksanaan co-kurikuler dalam bentuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat mempertimbangkan waktu dan penekanan pada hasil yang diharapkan berupa kebiasaan, sehingga perlu penyesuaian pelaksanaan dalam frekuensi yang lebih rutin, misalnya kebiasaan berolahraga setiap minggu, atau kesepakatan bersama tetap fokus pada tema berolahraga, walaupun tema kemudian berganti. Misalnya satuan pendidikan berganti fokus pada tema makan sehat dan bergizi. Pembiasaan berolahraga tetap dilakukan secara rutin. Kegiatan co-kurikuler lainnya melalui nilai-nilai satuan pendidikan berupa kegiatan yang dibuat untuk mencapai nilai-nilai ciri khas satuan pendidikan. Kegiatan co-kurikuler dapat diselenggarakan bekerja sama dengan mitra luar sekolah untuk menguatkan penggunaan berbagai sumber daya. Asesmen kegiatan pembelajaran co-kurikuler dilaksanakan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan mulai dari awal dan selama proses pembelajaran co-kurikuler. Digunakan untuk memantau efektivitas strategi pembelajaran yang responsif, untuk memantau pemahaman dan memfasilitasi umpan balik yang membangun penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi murid. Asesmen sumatif pada akhir pembelajaran co-kurikuler mengacu pada alur perkembangan 8 dimensi profil lulusan. Hasil asesmen ini sekaligus menjadi dasar perencanaan pembelajaran co-kurikuler selanjutnya, sehingga siklus belajar terus berlanjut secara reflektif dan adaptif. Sahabat konvergensi, jelas bahwa optimalisasi kurikulum
tidak bisa hanya berhenti di ruang kelas. Co-kurikuler hadir sebagai solusi agar pendidikan kita lebih relevan, lebih aplikatif, seimbang, dan mampu mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan zaman, serta berdampak nyata bagi masa depan bangsa. Mari bersama-sama mengawal perubahan ini, agar hasilnya benar-benar membawa kebaikan bagi anak-anak kita. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar, agar kita bisa terus berdiskusi membangun pendidikan Indonesia yang lebih maju. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.